Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama dunia mekanik motor ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau memberikan review alat ya. Nah, ini adalah review alat. Saya menyebutnya ini recoil helicoil, sama ya teman-teman. Recoil helicoil, shock drat itu apa sajalah pokoknya. Cuman di sini kalau bentuknya yang putih-putih seperti ini, seperti stainless, itu saya menyebutnya itu recoil. Nah, oke. Jadi di sini tujuan alat di sini saya gunakan untuk yang umum-umum saja ya, terutama bengkel-bengkel sepeda motor itu yang menggunakan baut kecil-kecil seperti drat 10, kemudian ya, ini kan menggunakan drat 10 seperti mesin-mesin seperti ini. Kemudian karburator yang paling sering dol itu punya Suzuki dan juga Yamaha Jupiter itu ya. Itu sering dol sekali. Kemudian baut-baut mesin seperti ini sekarang kan sudah zamannya impact ya. Kalau kita kencangkan itu kan kadang langsung dol biasanya ya. Kemudian knalpot yang paling sering itu. Nah, oke, di sini solusinya adalah kita pakai recoil seperti ini. Oke, jadi recoil itu ada banyak macamnya ya, semuanya baut itu bisa direcoil sebetulnya. Nah, cuman saya ambil yang umum-umum saja ya, karena di sini yang paling sering saya jumpai itu adalah drat 10 seperti ini. Kemudian yang kedua drat 12 atau baut 12 ya. Nah, jadi di sini ada perbedaannya teman-teman. Nah, ada perbedaan. Di sini sebentar. Kalaupun sama-sama kalau baut 12 itu kan M8 ya, teman-teman. Kalau baut 12 kan M8 kali 125. Standarnya kan gitu. Nah, cuma di sini handtapnya ini atau drat yang untuk membuat drat untuk ke recoil itu nggak sama ya dengan senai umumnya yang M8 kali 125 itu nggak sama, ini lebih kecil ya. Oke. Terus kemudian untuk apa jenenge yang paling sering ya, yang paling sering itu kerusakan untuk drat 10-nya itu di bagian karburator seperti ini. Itu kan sering ya punya Suzuki Shogun. Nah, tujuannya sih di situ. Terus knalpot itu juga sering. Nah, saya mau bahas di sini apa sih keuntungan kalau kita pakai recoil di sini ya. Keuntungannya itu kita dapat lebih besar. Nah, jadi kita garapnya itu per titik ya teman-teman. Per titik itu kalau di sini itu 15.000. Kalau kita pakai shock drat itu biasanya kan bahannya dari kuningan ya teman-teman. Nah, jadi itu kalau untuk pengencangan di bagian mesin itu kan harus agak kenceng ya, daripada kita ngencengin ke karburator. Itu agak ekstrim kalau di mesin. Itu biasanya kalau shock drat itu muncul ya nantinya. Dratnya itu bener nggak dol, cuman kuningannya itu tertarik sedikit sehingga nanti tidak bisa rapat untuk sambungan antara bak dan juga crankcase-nya. Nah, jadi di situ. Kalau teman-teman pakai recoil ya, kalau teman-teman pakai recoil itu enak ya. Kita tinggal ini, kita tinggal tap ya. Kita tinggal tap menggunakan bawaannya. Ini sudah dapat handtapnya, kemudian mata bor. Nah, mata bornya juga berbeda ya, ukurannya 6,2. Tuh, coba perhatikan. Ya, 6,2 mili. Kalau yang sini, kalau yang untuk baut 12 itu ukurannya 8,3. Tuh ya. Nah, itu sudah sorry. Kita fokuskan dulu ya. Nah, itu 8,3 ya. 8,3. Ada 0,3 milinya itu ya. 8,3 itu berarti kan kalau pakai mata bor 8 itu kita masih keras ya untuk ngetapnya ya. Kalau kita lubangin dengan 8,5 itu nanti terlalu longgar. Nah, jadi ini sudah ukurannya ya, bawaannya. Jadi kalau bawaannya itu ini dapat segini, dan ini ya dapat 4 biji, 5 biji. Oh, 6 ya. Kemarin kita dapat 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji itu harganya sekitar berapa kemarin ya? 64 kalau nggak salah. 64.000. Kalau yang di sini sama ya, sekitar 60-an ribu. Sama ya, juga dapat 4. Nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, dapat 5 ya. 1, 2, 3, 4. Mana loh? Dapat 6. Iya, ini satu paket ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 macam ya. Itu sudah lengkap.
Beda dengan ini ya, kalau ini saya beli sendiri. Nah ini supaya kita enak kalau waktu pegang ininya, pegang senainya ya. Nah jadi keuntungan kalau kita pakai bahan seperti ini itu lebih kuat ya. Di sini macam-macam ya teman-teman. Kalau teman-teman belinya recoil seperti ini itu panjangnya itu macam-macam. Biasanya kalau untuk yang pendek-pendek seperti ini itu yang untuk pengencangan yang enggak terlalu ekstrim ya. Contohnya seperti karburator ya. Karburator. Terus kemudian di sini stud kamrat. Ya. Stud kamrat. Kalau manifold knalpot itu bisa pakai yang agak panjang dikit. Ini kan 1,5D ya, 1,5D yang ukuran segini. Nah, jadi nanti teman-teman dipelajari sendiri lah, di online banyak 1,5D, terus kemudian 2D, 2,5D itu lebih panjang itunya, lebih panjang untuk ulirnya. Nah, kemudian keuntungannya lagi di sini kan selain lebih kuat itu di sini ya, untuk reparasinya itu mudah. Ini coba perhatikan. Kalau shock dry itu nggak bisa begini ya, nggak bisa melar begini. Nah tuh ya. Kalau recoil ini bisa melar begini. Nah keuntungannya ketika kita pakai ngetap ya, kita kan bor, kemudian dibuatkan ulir di sini ya, dibuatkan ulir, seret, kemudian ini kan cara kerjanya setelah jadi drat dalamnya pakai ini tadi, kemudian kita masukkan begini. Nah ini kalau sudah masuk ya teman-teman, kalau sudah kencang, sudah rata, itu kita balik begini itu nggak bisa ya. Nah jadi kalau kita putar kembali, kita keluarkan lagi itu nggak bisa, sudah ngancing, karena dia menggunakan sistem yaitu bisa melar ya. Tuh coba perhatikan, tuh bisa melar begini secara otomatis. Kalau kita gambarkan ya, nah seperti ini tuh, coba perhatikan ya. Kalau ini anggapannya kita putar balik, nah setelah begini, setelah kita kencangkan, setelah kita masukkan begini, kemudian kalau dibalik kan ini sudah nyantol. Nih coba perhatikan. Nah ini bisa molor ya teman-teman. Ini bisa molor. Nah bisa begitu. Otomatis di sini dari diameter itu lebih mengembang ya, lebih mengembang sehingga bisa ngepres daripada di ruangan yang sudah dia tempati ya. Nah jadi di situ keuntungannya. Kemudian untuk reparasinya itu lebih mudah ya teman-teman. Untuk reparasinya ketika drat ini sudah dol ibaratnya ya, tapi selama saya mensenai itu recoil ini tidak pernah dol. Yang kalah itu biasanya bautnya ya. Kalau enggak bautnya ya di dratnya yang di sininya, di aluminiumnya. Nah jadi bahan senai di sini itu adalah bahan recoil ini itu lebih kuat daripada bahan bautnya. Itu sudah saya praktekkan ya. Nah kemudian nantilah kalau ada medianya pasti nanti saya kasih ini tutorialnya ya. Nah banyak sekali sebetulnya, ada lagi ya, nggak hanya 10 dan 12 saja, tapi ada juga yang 14 seperti tape Suzuki itu ya, kemudian yang 17 untuk tape Honda itu bisa. Nah terus keuntungan yang ketiga, kalau kita pakai umpamanya gini ya, dari drat 10 ini kan kalau kita baca M8 kali 1,25 ini ya, itu berbeda dengan berbeda dengan tab yang ukuran segini untuk yang baut aslinya ya. Sebentar tak ambil dulu. Ini ilmunya ada di sini ya. Nah ini saya banyak ya untuk hand tap seperti ini. Dulunya sudah saya review dulu ya, dulu sudah saya review. Ini sebentar, M8 kali 125. Ini M berapa ya? M8 kali 125. Ya, oke. Nah, ini loh teman-teman ya. Ini sama-sama M8 kali 125 untuk ukurannya. STIM
STI M8 kali 125. Ini coba perhatikan. Ini juga M8 kali 125 ya. M8 kali tuh kali 125 ini. Untuk dari segi ukurannya itu berbeda ya. Nah, jadi yang dibaca ini yang drat dalam ya, ini untuk drat yang bagian jadinya baut 12, tapi yang di sini yang dibaca itu bagian luarnya ini loh, ininya ya. Ininya, bagian luarnya recoilnya itu. Nah, jadi di situ perbedaannya. Sama dengan yang ini juga sama ya. M6 kali berapa ini? Kali 1. Ini kalau saya cari itu pasti lebih kecil senai yang aslinya, yang untuk baut standarnya. Cuman kan baut standarnya ini sudah dol gitu loh ya. Dari baut aslinya itu sudah dol, kemudian makanya kan diperbesar ini, kemudian ditancepin kapsulnya ini atau recoilnya ini. Nah, jadi tujuannya di situ. Nah, untuk reparasinya, ketika anggap saja umpamanya drat ini sudah dol lagi ya teman-teman, yang kalah ininya, dari kekuatan bautnya itu lebih kuat bautnya. Nah, ini kita bisa tinggal gini, tinggal tarik saja ya. Kita tinggal cungkil, kena ujungnya, tinggal tarik. Nanti bisa nanti molor, kemudian dikasih gini lagi. Nah, jadi di situ untuk keunggulannya yang ketiga. Terus keuntungan yang keempat, kita itu hitungannya itu per titik ya teman-teman. Jasanya itu per titik. Nah, kalau di sini umumnya itu kalau yang kecil, kalau bicara baut yang kecil-kecil seperti ini, itu per titik itu 15.000 ya. Oke. Per titik itu 15.000. Nah, jadi kan kalau 2 titik itu tinggal ngali 2. Nah, biasanya karburator di sini sering dol semuanya ya. Apalagi baut-baut mesin punya motor-motor GL, CB itu ya, itu kan biasanya kalau yang motor-motor tua itu pasti banyak yang dol. Nah, itu kita tinggal mengali saja ya. Nah, terus dari segi modalnya berapa? Kalau modal umpamanya alat di sini kita gunakan dengan baik, insya Allah awet ya. Ini sudah mendapatkan berapa ratus ini ya kalau yang ini, karena saya memang pokoknya mata bornya itu pakai yang bawaannya ya. Jangan pakai mata bor yang belian, pakai bawaannya itu sudah ukurannya. Nah, jadi kita ngetapnya itu bisa enteng ya. Nah, jadi di situ. Oke. Seperti itu ya penjelasan kali ini. Kalau pakai yang baut 12 itu bisa beda lagi ya harganya, terutama untuk bagian oli gardan ya. Untuk bagian oli gardan itu biasanya saya kena jasa 25.000, itu sudah plus ininya, sudah plus jasanya ya, lain olinya. Oke. Nah, jadi di situ saja ya untuk penjelasan kali ini, sudah 13 menit. Semoga teman-teman semuanya itu mudeng ya, atau mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke, kalau yang di sininya itu nih kita pakai apa namanya? Ratchet ya. Hand tap ratchet. Nah, oke. Tuh, bisa enak, jadi ini bisa satu arah ya. Oke. Segitu. Kalau mau balik kita gini, kalau mau mati kanan dan kiri kita ke tengah. Oke. Nah, ini mati, cuma dratnya yang tuh ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe.